Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, bersama saya sudah ada rekan saya, Ibu siapa Bu? Silahkan perkenalkan Bu. Baik, perkenalkan nama saya Aulia Rahimah. Saya di sini mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Iya, terima kasih Bu Aulia. Ya, jadi Bu Aulia Rahimah ini di sekolah kami mengajar ya Bu ya, pendidikan agama dan budi pekerti. Ya, baik. Terima kasih Bu Aulia. Kita mulai ya Bu Aulia ya. Iya. Oke, Assalamualaikum Bu Aulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana nih kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah, kabar saya alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Ibu? Iya, alhamdulillah saya juga baik Bu Aulia. Nah, jadi Bu Aulia, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu nih sama Bu Aulia karena sudah meluangkan waktu dalam sesi ini. Nah, di mana pertemuan kita kali ini itu adalah pertemuan dalam tahap praobservasi namanya Bu. Jadi kita sebenarnya di sini masuk kepada supervisi akademik ya Bu Aulia ya. Nah, namun di sini tahapan yang kita jalani adalah tahap praobservasi. Nah, di mana tujuan pertemuan kita dan diskusi kita hari ini itu tadi untuk memahami persiapan Ibu Aulia dalam menjalani nanti menjalani observasi di kelas ya Bu Aulia. Nah, di mana harapannya dengan kita berdiskusi hari ini Bu Aulia nanti akan lebih percaya diri dan siap banget nih dalam menjalani observasi nanti, dalam menjalani kegiatan pembelajaran di kelas, sehingga harapan kita pasti kegiatan pembelajaran yang Bu Aulia adakan nanti berjalan sesuai tujuan yang Ibu Aulia sudah rencanakan. Amin ya Bu Aulia ya. Oke, amin. Nah, jadi sebelum kita ke hal tersebut, izin saya boleh tahu nih topik yang akan disampaikan nanti tentang apa nih Mbak Aulia? Topik yang akan disampaikan pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang menjauhi pergaulan bebas dan zina, yang mana kita ketahui zaman sekarang ini pemuda-pemudi itu banyak sekali diserang dengan konten-konten, dengan pergaulan, dengan berbagai macam gambar yang menyerang yang menyerang mental, bahkan pola pikir mereka untuk bisa menjerumuskan ke pergaulan bebas. Iya, wah menarik sekali nih topik yang akan Bu Aulia ajarkan nih tentang pergaulan bebas ya dan zina. Itu memang sangat penting ya Bu Aulia. Kita sampaikan temanya itu sangat penting ternyata dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi untuk pembelajaran anak-anak. Nah, jadi kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya nih. Yang utama saya ingin menanyakan jadi dari topik yang tadi ingin Ibu sampaikan, tujuan pembelajarannya nih Bu Aulia. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Aulia capai dari pembelajaran ini? Baik, tujuan yang ingin saya capai pada pembelajaran ini ada beberapa. Yang pertama yaitu memahami pergaulan bebas dan zina. Di sini yang pertama itu tujuan itu untuk memberitahu dan mengetahui sampai di mana sih anak-anak tuh pengetahuannya tentang pergaulan bebas dan zina sebelumnya itu. Yang kedua itu adalah menganalisis penyebabnya. Kenapa sih jadi pergaulan bebas terjadi pada anak-anak? Kita tuh analisis terlebih dahulu, entah dari faktor internal atau eksternal, kan itu sangat banyak sekali. Kita perlu menggali itu semua. Kadang kan anak-anak itu lebih kritis daripada kita kan. Gitu. Ya, dan selain itu juga kita itu bisa memahami dan membiasakan sikap untuk menghindari supaya tidak terjadi hal itu. Bagaimana sih? Dan itu kan tidak mutlak dari kita. Kita harus tahu dulu feedback dari anak-anak. Karena kan pola pikir anak itu berbeda dengan kita. Apabila kita menekankan sesuatu dengan anak-anak segini, kemungkinan besar tuh ada peluang besar tuh mereka punya pendapat atau cara tersendiri. Jadi kita harus memahami dan membuka lebar ketentuan apa yang mereka tawarkan kepada kita. Iya, baik Mbak Aulia. Wah, ternyata tujuannya luar biasa. Ini penting banget untuk anak-anak ya. Jadi yang saya tangkap secara umum nih Mbak Aulia, tujuan pembelajaran yang ingin Mbak Aulia capai tadi, anak-anak bisa memahami dan menganalisis tentang pergaulan bebas dan zina tadi ya Bu Aulia, sehingga mereka dapat mengambil pelajaran dan bisa menghindarinya ya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik Bu Aulia, itu tadi tujuannya. Nah, yang kemudian di pertanyaan kedua Bu Aulia, jadi area yang ingin
dikembangkan di sini? Pengembangannya dari segi apa nih area pengembangannya Bu Aulia yang ingin dicapai? Area pengembangan yang saya capai itu yang pertama adalah pengetahuan. Iya, pengetahuan. Karena dari pengetahuan, dari dia tahu, maka dia akan berpikir, oh ini gak bagus nih, oh ini bagus nih, oh jadi ini sebabnya ini nih. Yang pertama itu pengetahuan. Dari pengetahuan turunlah ke sosial emosional. Oh iya, Sosial sikap ya, sikapnya, perilaku ya. perilakunya. Karena dia tahu, maka dia akan bisa nih menjaga atau memanajemen, oh kayak gini tuh nggak bisa, nggak boleh, nanti kalau kayak gini aku akan terjerumus nih. Nah jadi dua aspek yang penting bagi saya yang ingin saya tuju, ingin capai itu pengembangannya ya, pengetahuan dan sosial emosionalnya atau perilakunya ya. Iya betul. Secara tidak langsung nih nanti keterampilan ya Bu Aulia ya. Ya, keterampilan dalam mengolah emosi, dalam mengolah perilaku di masyarakat, berteman, bagaimana kita berteman dengan lawan jenis, berteman dengan menyikapi hal-hal yang berada di sekeliling kita yang tidak sesuai dengan pola pikir kita, itu bagaimana? Itu kan perlu kecerdasan emosional dan keterampilan perilaku ya. Keterampilan dalam mengelola emosional dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari maksud saya. Oke, baik Bu Aulia, wah menarik sekali. Jadi area pengembangan yang ingin Ibu Aulia capai secara secara umum sebenarnya ke pengetahuan dan sosial ya, tapi itu juga menjurus ke keterampilan ya Bu Aulia. Jadi sebenarnya ketiga aspek ini masuk ya Bu Aulia. Jadi pengembangan yang ingin Ibu Aulia capai adalah tentang pengetahuan mereka, kemudian sosial emosional mereka, dan yang terakhir diharapkan keterampilannya ada ya, bagaimana mereka bersikap. Oke. Baik, kemudian ini strategi apa nih yang ingin Ibu Aulia terapkan agar tujuan pembelajaran tadi bisa tercapai? Kira-kira apa nih strateginya? Strategi rencana saya itu memakai itu problem based learning. Kenapa ya pakai problem based learning? Problem itu kan masalah tentang pergaulan dan bebas dan zina ini sangat erat dan dekat dengan kita, bahkan dengan siswa-siswa kita, anak-anak kita, peserta didik kita. Dan itu kan bisa karena berdampingan sangat, bahkan kita tuh bisa membuka, melihat masalahnya ini, oh ini terjadinya ini, dan mereka tuh bisa mengenal kenapa sih dia jadi seperti ini. Jadi kita tuh tidak mengambil contoh dari luar, dari kalangan luar, tapi dari dekat kita, hal-hal yang terjadi di lingkungan kita. Oke, baik. Jadi strategi yang ingin Ibu gunakan nanti menggunakan model problem based learning ya, dimana Bu Aulia tadi akan menggunakan contoh konkret yang sudah sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, bahkan mungkin bisa ditemui anak-anak ya Bu Aulia, dan mereka akan berpendapat terhadap kasus itu ya, dari masalah yang Ibu Aulia sajikan kepada anak-anak. Oke. Jadi strategi yang Ibu Aulia gunakan tadi salah satunya menggunakan model pembelajaran PBL ya, problem based learning. Oke, apakah ada strategi lain atau pendekatan lain yang Ibu Aulia gunakan selain itu? Ya, ada strategi lain yang saya gunakan. Yang pertama itu kan karena ini kan model pembelajaran yang strategik, kan saya menggunakan problem based learning. Selain itu juga saya menggunakan media PPT, dan yang itu tuh berdiferensiasi. Oh iya, berdiferensiasi itu gimana sih? Karena berdiferensiasi itu kan kalau saya menggunakan PPT itu kan ketika siswa-siswi itu dalam belajar itu dalam visual, maka dia akan melihat. Namun ada juga nih siswa-siswi yang dengan pendengaran ya kan, auditori itu kan dia mendengar. Soalnya saya menggunakan visual yang ditayangkan dengan video PPT tadi, dengan PPT tadi, maka saya juga akan menjelaskan. Selain menjelaskan untuk membuat kelas aktif itu juga saya menggunakan strategi atau pendekatan tanya jawab. Tanya jawab. Jadi tidak hanya bersumber dari saya, bahkan kita akan membuka pertanyaan yang terbuka kepada peserta didik, yang mana itu bisa membuat mereka berpikir kritis. Nah, selain itu setelah beberapa pendekatan tadi, dalam pembelajarannya pun, proses pembelajarannya saya menggunakan lembar kerja yang berdiferensiasi, yang mana di lembar kerja itu ada beberapa foto
foto yang sebuah kejadian, sebuah peristiwa yang mungkin satu foto itu dengan 3 orang yang melihat dengan foto yang sama, pasti mereka akan memiliki beda Iya, pola pikir dan ya. pemahaman. Dan di sini berdiferensiasi di sini nih, saya tidak menjudge atau tidak menghakimi bahwa yang ini betul, yang ini salah, tidak. Kita akan berdiferensiasi, kita memiliki berbagai macam pola pikir, jadi kita juga menggunakan kurikulum merdeka itu kan sebebas-bebasnya, dengan tanda kutip itu sesuai dengan aturan, dengan ranah. Karena kita tidak bisa menjudge, oh foto yang seperti ini harus kayak gini, tidak bisa. Karena kan kita tidak bisa memaksakan pola pikir mereka harus sama dengan saya. Jadi saya bebaskan, dan di situ juga pun tidak semua sama fotonya, itu ada beberapa foto problem atau masalah yang terjadi di sekitar kita. Oh iya, baik, Pak, menarik sekali nih Mbak Aulia. Jadi Mbak Aulia juga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya di sini ya, karena tadi ada PPT, kemudian ada penjelasan ya di situ ya, terus ada gambar-gambar juga yang bagi yang visual ya Mbak Aulia. Kemudian Ibu Aulia juga menggunakan tanya jawab untuk merangsang keaktifan dan responsif siswa ya. Kemudian ada LKPD juga yang berdiferensiasi di sini ya. Dari segi ada gambar-gambar yang berbeda-beda, artinya ada permasalahan-permasalahan yang berbeda. Kemudian anak-anak pun diberikan kebebasan nih dalam menjawab sesuai pemahaman mereka ya Bu Aulia, pendapat mereka. Betul, mengungkapkan pendapat apa yang mereka amati. Iya, yang karena mereka amati. Satu benda itu dengan beberapa orang yang mengamati akan berbeda pandangan dan pola pikirannya. Bu Aulia. Oke, jadi ada depresiasi konten di sini Mbak Aulia dan depresiasi proses yang saya lihat Mbak Aulia terapkan. Oke, bagus sekali Mbak Aulia. Oke, baik Mbak Aulia, pertanyaan berikutnya, apakah ada media nih yang Ibu Aulia gunakan dalam pembelajaran ini nanti? Media saya gunakan itu proyektor, ada proyektor, ada apa itu namanya step kontak kan, step kontak. Habis itu ada LKPD. Terus itu ada PPT gitu. ada PowerPoint, betul. PowerPoint, ada ya itu. Iya, saya. Oke. Saya rasa mencakup itu. Bentar, satu lagi, ada buku. Kalau kan punya buku pegangan ya kan, buku ini bisa jadi untuk gaya belajar yang visual tadi ya Mbak Aulia ya. Visual. Atau iya. Karena perlu melihat kan, mungkin perlu melihat tulisan ya begitu ya anak-anak ya. Oke, baik Mbak Aulia. Nah, jadi kira-kira nih kapan nih dilaksanakannya Mbak Aulia? Oh baik ya, insya Allah dilaksanakannya pada hari ini juga Ibu. Oh, hari ini juga. Baik, wah. Jadi pagi ini kita praobservasi ya. Jadi di waktunya kapan nih Mbak Aulia? Saya nanti mengamati Mbak Aulia nih kapan nih? Insya Allah hari ini jam 9, 10, 11. Insya Allah nanti di kelas 10 beriman. Di jam ke-9, 10, 11 itu jam setelah zuhur nanti ya Mbak Aulia ya. Baik, di kelas 10 beriman ya Mbak Aulia. Baik. Ya, jadi minta rela saya nanti akan masuk ke kelas Mbak Aulia untuk melihat dan mengobservasi Bu Aulia dalam pembelajaran yang akan Bu Aulia laksanakan ya Mbak Aulia. Nah, baik Bu Aulia, saya kira sampai di situ dulu praobservasi yang kita laksanakan hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bu Aulia sudah rencanakan dan diskusi yang sudah kita jalani hari ini bisa menambah nih kepersiapan Bu Aulia supaya matang nih. Kayaknya kan hari ini nih. Semoga sudah matang sekali dan nanti terlaksana dengan baik segala rencana yang sudah diusahakan di sini ya kan. Amin. Dimudahkan ya. Amin ya Rabbal. Dilancarkan. Amin ya Rabbal. Terima kasih juga Ibu Jena sudah mengajak saya berdiskusi, sudah membimbing saya, sudah saling kita sharing, saling menambahkan, saling mengingatkan. Karena ya sebagai pendidik ini juga perlu dukungan dan perlu sharing untuk saling menambahkan, saling mengkoreksi untuk menjadi guru yang lebih baik lagi, ya kan, untuk membangun
pendidikan yang Oke. lebih baik lagi. Sama-sama Bu Aulia, saling mengingatkan nih Iya. kita. Mungkin saya juga perlu nih arahan juga dari Bu Aulia, apa yang terbaik dari Bu Aulia. Mudah-mudahan bisa juga berbagi kepada saya dan rekan-rekan yang lain. Saya juga begitu, kita saling berbagi lah yang terbaik yang kita jalankan di dalam kelas, supaya semua pembelajaran kita ini memang benar-benar mengakomodir kebutuhan murid kita ya Bu Aulia, dan mereka tuh jadi senang belajar, tidak merasa bosan dan lainnya ya. Betul sekali. Oke, nah baik Bu Aulia, terima kasih nih atas waktunya. Terima kasih sudah berbagi persiapan Bu Aulia dalam menjalankan pembelajaran nanti. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu Jana. Demikianlah percakapan pra-observasi yang telah kami lakukan. Semoga rencana ini berjalan dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Terima kasih Bu Jana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa untuk mengenang kita dalam belajar pada hari ini. Berdoa saja. Bagaimana kabar kalian pada siang hari ini? Baik Ibu, akan kita lagi dulu. Hari ini kita menggunakan abdilah. Ada Ibu? Terima kasih. Baik, hari ini akan mengingatkan kalian tentang keyakinan kelas. Apa? Tidak boleh terlambat ke kelas. Tidak boleh terlambat. Berarti datang harus tepat waktu. Apalagi saya itu tidak boleh tidur di dalam kelas. Oh, berarti harus aktif. Makan tidak boleh dua-dua. Makan dan kelas. Oh. Tidak boleh berkata-kata kasar. Nah, berkata-kata ya. Boleh makan atau minum selama 2 menit. Oh, boleh makan dan minum selama 2 menit. Terima kasih ya. Katanya apa tadi kita Pak? Ya. Terima kasih ya. Baik, hari ini kita masih dalam tema pergaulan bebas dan zina. Masih ingat kalian apa itu pergaulan bebas? Ingat. Apa itu pergaulan bebas? Pergaulan tanpa aturan. Iya, pergaulan tanpa aturan atau batas. Baik, sebelum kita membahas ini, Ibu akan memberitahukan hari ini kita akan belajar yang dengan model pembelajaran itu adalah problem based learning. Nanti akan ada sebuah masalah itu bisa dari atau kejadian atau peristiwa itu bisa berupa foto yang akan Ibu tampilkan kepada kalian semua. Jadi dari foto itu akan kalian amati. Ibu contohkan ya, misalkan seperti ini. Ini akan ada foto kan, jadi problem based learning. Kita akan belajar tentang foto ini. Apa sih kenapa jadi foto ini terjadi? Nah itu ya, nanti akan karena apa pergaulan bebas, fotonya apa saja. Nah itu yang akan kita pelajari pada. Baik, sebelumnya karena kita tadi sudah bertanya tentang periode kejadian, sebelum itu kita lanjut ke materi. Kita akan membaca beberapa tujuan yang apa. Yang pertama, memahami pergaulan bebas dan zina merupakan larangan agama. Menganalisis penyebab pergaulan bebas dan zina, serta memahami dan kebiasaan jika menghindari pergaulan bebas dan zina. Menganalisis Quran surah Al-Isra surah 17 ayat 32 dan Quran surah An-Nur surah 24 ayat 2 serta hadis terkait. Yang keempat, membaca dan menghafalkan Quran surah Al-Isra surah 17 ayat 32
tua dan membuat karya kreatif untuk mengatakan bahaya larangan bergaul bebas dari zina. Pertanyaan, ada gini pertanyaan. Menurut kalian, mengapa sih orang bisa terjerumus ke pergaulan bebas dari zina? Jadi ya, kurangnya perhatian karena perhatian orang tua kayak ada jadi kali ini akan dia anaknya berbuat yang ada fantasi. Oh, berarti kurangnya perhatian dari orang tua dengan membebaskan anaknya melakukan apapun itu terserah anaknya aja tanpa adanya batasan-batasan yang diberikan oleh orang tua. Baik, tepuk tangan buat cantik. Ada lagi dari kelompok sini? Oke, aja. Jadi pas awal berdua anak juga baik. Wah, betul sekali, salah memilih teman. Betul, tepuk tangan buat aja. Baik. Semua pendapat itu yang dibangun cantik dan Hayden itu betul. Itu salah satu alasan atau penyebab orang terjerumus ke pergaulan bebas. Pergaulan bebas tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang tidak terkontrol dan tidak dibatasi oleh aturan-aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Apa aja sih pergaulan bebas ini? Kayak tawuran. Apa? Mabuk-mabukan. Apa ini? Judi. Apa lagi? Apa? Apa lagi? Balap liar, Bu. Balap liar, wah itu sering terjadi itu. Betul. Apa lagi? Tawuran. Apa tuh? Ada lagi? Apa itu? Merokok. Iya, merokok itu termasuk pergaulan bebas. Pergaulan bebas yang pada sebelumnya itu adalah pergaulan bebas yang tingkatnya itu umum ya, yang dilakukan di semua orang. Yang kalau pergaulan bebas di sekolah, ayo apa? Membolos. Baju kemaluan. Betul. Apa lagi? Apa? Bullying. Oke. Bullying. Yang itu dalil ini, siapa yang membacakan dalil ini? Mas Lam. Agus. Ada yang membacakan dalil ini? Orang bosan, teman-teman, tolong dengarkan saya membacakan. Wala taqrabu zina innahu kana fahisya wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu dekat zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu bidang yang buruk. Masya Allah. Terima kasih. Kita bukan buat saya. Nah, hidup kembali betul. Sekali ini adalah bagi kita kaula muda maupun kaula sudah dewasa. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Yang mendekati zina apa aja? Pacaran. Pacaran lagi. Berduaan. Berboncengan. Ya intinya tuh kalian mendekati hal-hal yang kalian sebutkan itu adalah yang mendekati zina. Kita berdiri terlebih dahulu. Berdiri. Perhatikan kalian, clue saya. Apabila jumlahnya genap, apa yang dibilang? Dan apabila jumlahnya ganjil disebut akar. Siapa? Baik. Tambah bagi akar, makan, tambah lagi tambah. Lima. Tambah.
39 Cantika. 5. 49. What do you think about it? Apa yang kamu lihat gambar ini? Apa ini? Kenapa bisa? Apakah ini jadi pemuda yang hebat? Seharusnya pemuda yang hebat itu bagaimana? Ada foto ini. Baik. Apakah kalian ingin mengambil sendiri atau ibu yang membagikan? Ibu yang membagikan. Dibagikan Bu, dibagikan. Kewi, ini apa gambar? Kewi. Kenapa itu? Kewi, Aulia bukan Kewi. Nah, itu ada dua ya, itu ada dua tuh. Jangan berdua ya. Yang 1.1 itu atau 1 itu kalian cuma mengamati, lihat dulu gambarnya. Ganti nomornya, Be. Seorang pria lagi bertemu dengan Nah, itu nomor 1 itu mengamati aja. Hanya gua nomor 13 ini nomor 2. Bon. tidak boleh. Ketika orang Sebelum kita menutup, kita akan
pergaulan bebas itu pergaulan bebas itu pergaulan yang tidak ada aturan atau tidak sesuai dengan norma di masyarakat. Punya jina tuh jina bertemunya dua kelamin tanpa adanya pernikahan atau ijab sah. Terima kasih Kang Ika. Dari materi apa yang kalian dapatkan hari ini? Apa silakan? Kenapa pasal lima? Ayo masuk kenapa? Berdiri boleh? Boleh dikit saja. Jangan berbuat zina, jangan berbuat kehidupan kita